Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, saya akan menjelaskan di sini tentang penerapan database, tabel, dan record field oleh Dewi Rima Pujiati. Adapun kompetensi dasar pada materi kita kali ini yaitu menerapkan record, tabel, dan field. Yang kedua yaitu membuat record, tabel, dan field. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan tentang field, record, tabel, dan basis data. Yang kedua itu merencanakan basis data sederhana yang terdiri dari tabel atau beberapa tabel. Database, tabel, field, file atau field record ya. Apa yang dimaksud dengan database? Database adalah kumpulan atau gabungan tabel-tabel atau file-file yang saling berelasi, disimpan pada media penyimpanan tertentu. Nah, ini adalah contoh dari tabel ya, ada field dan record. Fieldnya yaitu kode barang, nama barang, stok barang. Sedangkan recordnya yaitu 001, 002, 003. Dan buku, pensil, penggaris itu adalah nilainya atau isinya. Nah, ini adalah pengertian dari record atau baris, yaitu gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple. Field atau kolom, yaitu satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Sedangkan file atau tabel adalah himpunan seluruh record dan kolom. Tadi sudah dibahas ya tentang database. Atau pengertian database adalah kumpulan file atau tabel arsip yang saling berhubungan atau saling berelasi yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Di sini kita akan merencanakan atau menerapkan ya entitas dan atribut. Di sini entitasnya contohnya adalah entitas pegawai, siswa, mata pelajaran, kelas, dan jadwal. Nama atribut pegawai yaitu NIP, NPTK, nama, alamat, agama, jenis kelamin. Entitas siswa, nama atributnya NIS, nama, alamat, agama, jenis kelamin, dan seterusnya. Jadi nama entitas ini adalah nanti yang membentuk sebuah tabel, dan nama atribut itu adalah membentuk sebuah kolom. Perencanaan database dan tabelnya yaitu untuk database sekolah terdiri dari TB pegawai, TB siswa, TB mata pelajaran, TB kelas, TB jadwal. Nah, ini diambil dari yang entitas dan atribut yang tadi. Sekarang saya akan menayangkan cara membuat database dan tabel ya di PHP MyAdmin. Silahkan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rima Pujiati ingin menjelaskan cara membuat tabel field record database pada PHP MyAdmin. Caranya yang pertama kita double klik Sum Control Panel, lalu kita klik Start pada Apache sampai berwarna hijau.
dan tombolnya tertulis stop, berarti itu sudah aktif ya Apache-nya. Lalu klik start pada MySQL. Sampai berwarna hijau dan tombolnya stop. Lalu kita minimize. Setelah itu double klik Google Chrome. Kita ketikkan localhost. Nah, maka akan muncul halaman PHP My Admin ya. Kalau kita ingin membuat database baru, kita klik baru di pojok kiri atas ya, itu ada klik baru. Ini juga udah ada di Perpus, di Perpustakaan, di Sekolah 1. Klik baru. Lalu pada nama basis data kita ketikkan nama basis data yang ingin kita buat. Contohnya semuanya ini DB Perpus. Kakaan 1. Lalu klik buat. Setelah itu di sini ada buat tabel, ada kotak nama. Nah, ini ketikkan nama tabelnya yang ingin dibuat. Contohnya TB buku. Mau berapa kolom? Di sini ada jumlah kolomnya. Yang pertama yaitu ID buku, judul buku, penerbit, lalu jumlah penerbit, dan penerbit otomatis sama dengan pengarang ya, berarti sekitar 5 kolom. Lalu klik kirim. Nah, pada kolom nama kita isikan nama kolomnya, yaitu nama kolom atau field ya. Di sini ID buku, judul buku, jenis buku atau pengarang ya. Penerbit, di sini penerbit saja, penerbit, nanti otomatis ada pengarangnya. Jumlah buku, jenis buku. Nah, di jenis ini, di kolom jenis ini ada tertulisnya integer semua ya. Ini kalau ID buku kita rubah tipe datanya itu varchar. Judul buku juga tipe datanya varchar. Penerbit juga varchar. Jumlah buku bisa varchar, bisa integer ya. Bisa karakter, bisa angka numerik. Kalau jenis buku ini adalah varchar. Setelah itu pada kolom panjang atau nilai, ini adalah nilai datanya atau panjang datanya. Kita kasih 30 karakter di sini ya. Jumlahnya ini 10. Jenis buku 30 juga. Lalu kita tentukan primary key. Primary key yaitu yang unik dan tidak boleh ada yang sama. Berarti ID buku. Klik di index, lalu pilih primary key. Nah, di sini ada primary. Lalu pilih kirim.
Setelah itu pada bagian pojok kiri bawah itu ada tombol simpan, kita klik simpan. Nah, ini adalah struktur dari tabel buku ya. Ada nama kolomnya atau filenya, itu ada ID buku, judul buku, penerbit, judul buku, jumlah buku, jenis buku. Filenya ada di sini, ada 5 ya. Barisnya itu kita belum isi datanya, jadi belum tertera barisnya. Setelah itu kita bisa gunakan tombol-tombol yang ada di tampilan ini ya. Di sini ada ubah, itu bisa untuk mengubah. Kalau umpamanya ini ID bukunya namanya mau dirubah atau jenis datanya atau tipe datanya mau dirubah, ini bisa dari sini. Contohnya panjang nilainya itu mau dirubah menjadi 35. Lalu kita pilih simpan. So, kalau kita ingin menghapus salah satu kolomnya, kita klik hapus lalu pilih OK. Kalau tidak ingin menghapus, kita pilih batal. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat tabel baru lagi? Di sini di pojok kiri atas ya, di bawah PHP My Admin ada klik baru. Klik baru tapi di dalam DB Perpustakaan 1. Kalau baru yang di atas sendiri itu adalah baru untuk membuat database. Kalau ingin membuat database baru, yaitu baru yang bagian atas. Tapi kalau untuk membuat tabel baru, itu yang di dalam DB Perpustakaan 1 itu ada baru, itu kita bisa membuat tabel baru. Contohnya ini ya, klik baru. Di sini ada tombol nama tabel. Abal-abal lagi dalam perpustakaan itu tabel peminjam atau tabel petugas ya, TAB peminjam. Berapa kolom di sini? Ada ID peminjam, lalu ada nama, alamat, nomor telepon, pekerjaan. 5 ya. Kita ketik di sini, tulis 5 kolom, lalu klik kirim. Di sini tambah ya, jadi tadi udah ada 3, berarti seharusnya kita menambahkan 2 aja. Lalu di sini ID peminjam, nama peminjam, lalu alamat, nomor telepon, jenis kelamin, lalu pekerjaan. Nah, tipe datanya ID peminjam ini kita pilih varchar. Oke, yang selanjutnya, assalamualaikum.
Kita akan membuat tugas kelompok di LKPD 1. LKPD 1 dibagi ke dalam 2 kelompok ya, hasil dipresentasikan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Seperti yang tertera pada slide kita ini. Setelah itu kalian kerjakan kuis 2 ya, tapi sebelum kuis 2 saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu untuk menyimpulkannya pembelajaran kita hari ini? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini bahwa database itu adalah pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari karena berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kalau kita ingin mengambil data, memperoleh data, itu bisa, jika database yang terkomputerisasi, maka bisa lebih cepat, lebih mudah, aman, dan tersedia, serta tidak mudah rusak. Dan cara membuat database atau tabel itu bisa menggunakan PHP admin tanpa harus mengetikkan model SQL-nya, jadi lebih mudah dalam pembuatan database dan tabelnya. Oke, sekarang kerjakan kuis di Google Form. Ini alamatnya. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalam. Jangan lupa pelajari lagi untuk pertemuan kita yang akan datang tentang kode SQL dasar dalam DBMS. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.